Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaliyatul Mufidah. Saya adalah mahasiswa Unhas Jember dengan nomor induk mahasiswa 2011 010 10 001. Saya di sini akan menjelaskan video media pembelajaran mengenai pembelajaran agama Islam. Oke, langsung saja. Saya akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Oke, lanjut. Nah, pada materi yang pertama ini kita akan membahas situasi Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti apakah kondisi Mekah sebelum kedatangan Nabi Muhammad? Langsung saja, pada zaman itu Mekah sedang mengalami zaman kegelapan atau zaman jahiliyah, di mana zaman saat itu sangatlah hancur ketika Nabi Muhammad belum lahir. Anak perempuan itu, bayi perempuan yang baru lahir, langsung dibunuh karena dianggap tidak bisa berdaya atau tidak bisa berperang. Berjudi di mana-mana, berzina di mana-mana, minum alkohol di mana-mana. Jadi pada zaman itu sebelum Nabi lahir, kondisi Arab memang amburadul. Nah, kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah binti Wahab dan ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, keturunan bangsawan dari kabilah Arab. Lanjut. Rasulullah lahir pada tahun gajah. Kenapa dijuluki sebagai tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad lahir, kota Mekah, khususnya daerah Ka'bah, itu akan diserang oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, Raja Abraha ini dengan pasukannya mengendarai gajah, maka disitulah disebut dengan tahun gajah. Nabi lahir dalam keadaan yatim sejak dalam kandungan 7 bulan dan lahir pada 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Wow. Selanjutnya, masa pengasuhan Halimah Sa'diyah. Siapa Halimah Sa'diyah? Pada masa itu sudah kebiasaan menjadi bangsa Arab. Ketika baru lahir, anaknya diasuhkan kepada orang yang bermukim di tempat yang sepi. Namun, sepi di situ tidak hanya sepi akan keramaian, tapi juga memiliki tata krama yang baik, bahasa lisan yang fasih, dan memiliki akhlak yang baik. Nah, di mana Halimah Sa'diyah ini mendapat mandat dari seorang ibu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapat mandat untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW dan menyusui Nabi Muhammad SAW sampai berumur 5 tahun. Nah, selama dalam asuhan Halimah Sa'diyah ini, Nabi Muhammad cepat mengalami perkembangan, di mana pada saat berusia 5 bulan beliau pandai berjalan, usia 9 bulan beliau pandai berbicara, saat 2 tahun mengikuti anak-anak Halimah untuk mengembala kambing. Saat berumur 6 tahun, Rasulullah diajak ibunya pergi ke kota Madinah untuk melihat makam ayahnya. Selang 1 bulan di Madinah, Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah untuk kembali ke tempat tinggalnya. Selanjutnya, ada masa pengasuhan Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Siapakah Abdul Muthalib dan Abu Thalib? Mari kita bahas sebelumnya. Saat perjalanan pulang ke Mekah, ibu Nabi jatuh sakit dan meninggal dibawa ke Abwa. Di mana ke Abwa itu terletak di antara Mekah dan Madinah untuk dimakamkan, sekitar 23 mil di sebelah selatan Madinah. Kemudian Nabi diasuh oleh Abdul Muthalib, yaitu kakeknya beliau yang beragama Quraisy dan sangat disegani. Kemudian Nabi ditinggal oleh kakeknya ini selang 2 tahun diasuh oleh beliau. Tepatnya Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib yang juga beragama Quraisy. Pada materi yang ini ada pernikahan dengan Siti Khadijah. Sejak kecil beliau terkenal karena kecerdasan, jujur dan berbudi luhur. Saat usia 25 tahun, Nabi Muhammad itu bekerja di tempat Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah ini yaitu seorang saudagar kaya raya, namun dia janda. Tetapi beliau sangat tertarik dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga
saudagar kaya raya ini, yaitu Siti Khadijah, melamar lebih dulu kepada Nabi Muhammad, mendatangi Nabi Muhammad terlebih dahulu. Bukan Nabi Muhammad terlebih dahulu yang mendatangi Siti Khadijah, tetapi Siti Khadijah yang mendatangi Nabi Muhammad untuk mau menikahi Siti Khadijah ini. Kemudian nikahlah Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad. Siti Khadijah sangat berperan dalam perkembangan Islam dan kemajuan Islam. Beliau mendonasikan semua hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan dan demi kelangsungan kemajuan bangsa Islam. Maksudnya di sini Siti Khadijah itu selalu memberikan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan perlengkapan perang maupun itu untuk berdakwah. Nah, Siti Khadijah ini selalu memberikan uang yang beliau punya gitu. Nah, kemudian Siti Khadijah dan Nabi Muhammad ini dikaruniai 6 anak, yaitu ada Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah. Abdullah Al-Qasim ini meninggal sejak kecil. Selanjutnya, pada poin E ini, Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Tanggal 17 Ramadan bertepatan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, usia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun Masehi, atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun Hijriah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad ingin menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memerintahkan malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Muhammad di Gua Hiro tersebut, sehingga pada saat seperti itu maka sudah valid Nabi Muhammad menjadi Rasul yang terakhir, menjadi Nabi yang terakhir sebagai penutup para Nabi. Sepulangnya dari Gua Hiro ini, Nabi Muhammad merasa seperti orang yang kedinginan sekali dan kemudian meminta diselimuti kepada Siti Khadijah. Selanjutnya, misi Nabi Muhammad SAW misi Nabi Muhammad SAW untuk semua makhluk dan bangsa ada dua, yaitu yang pertama misi Nabi Muhammad SAW, yang kedua misi Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia dan bangsa. Sebentar. Apa saja misi Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, membawa ajaran Islam seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana sebelum Nabi Muhammad lahir di dunia ini, sebelum datangnya agama Islam, masyarakat Arab sangat amburadul dan sangat-sangat tidak manusiawi. Kemudian datanglah agama Islam sebagai agama yang paling sempurna di muka bumi untuk menyelamatkan manusia dari segala hal-hal yang membahayakan diri di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar manusia senantiasa berbuat baik, agar senantiasa manusia berbuat amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari siksaan kubur maupun siksaan akhirat. Yang ketiga, memberi kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Nah, agama Islam ini selalu memberikan kobaran api yang semangat untuk memberikan motivasi kepada umatnya untuk berbuat kebaikan kepada sesama maupun kepada hewan maupun kepada orang yang lebih tua, lebih muda. Nah, senantiasa Allah akan membalas segala perbuatan yang ia perbuat selama di dunia. Selanjutnya, menyempurnakan akhlak manusia. Mengutip pada pernyataan yang kedua, di sini menyempurnakan akhlak manusia itu merupakan topik atau branding pertama yang dibahas ketika Nabi Muhammad turun di muka bumi ini. Karena pada saat agama Islam belum turun, umat manusia ini belum memiliki akhlak atau moral yang baik begitu. Selanjutnya, misi Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia dan bangsa. Nabi sebelum Nabi Muhammad hanya diutus dengan umat dan zamannya, sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul penutup, Rasul untuk seluruh umat manusia. Maksudnya di sini, setiap Nabi pada zamannya hanya hidup pada zamannya, berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah ini untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Nah, selanjutnya di sini yang perlu kita ketahui,
sifat-sifat Nabi yang agung. Apa saja sifat-sifat Nabi Muhammad? Yang pertama ada sidik. Artinya yaitu benar dalam perkataan, perbuatan maupun sikapnya. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, makanya patut untuk dipercayai. Nah, ketika kita dipercayai, maka hidup kita akan rukun, baik itu bertetangga, bermasyarakat, bersosial, maupun berbangsa. Tidak ada perpecahan belahan atau salah paham. Yang kedua, yang patut kita teladani atau kita ketahui, ada sifat amanah. Artinya dapat dipercaya. Mustahil Nabi Muhammad berkhianat. Nah, sidik ini jujur, tidak pernah berbohong. Amanah ini harus dipercayai, karena Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nah, ya, selalu menyampaikan amanah, selalu berbicara jujur, kemudian dipercaya oleh masyarakat sekitar, sehingga kehidupan berlangsung dengan baik. Yang ketiga ada tabligh, artinya menyampaikan. Dalam artiannya menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Nah, seluruh aspek yang Nabi Muhammad ajarkan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena itu keinginan Nabi Muhammad, tapi semua itu sudah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada fatonah, artinya cerdas ilmu pengetahuan, mampu dalam menyebarluaskan agama Islam. Dalam konteks fatonah, Nabi bukan hanya cerdas dalam menyebarkan agama Islam, tapi juga cerdas dalam membuat strategi yang akan digunakan dalam berperang, karena umat Islam saat itu masih sangat sedikit, berbeda dengan kaum Quraisy, kaum selain agama Islam itu sangat banyak dan beribu-ribu. Nah, strategi yang Nabi Muhammad gunakan itu sangat cerdik. Jadi Nabi Muhammad yang kita patut tiru adalah kecerdikannya atau kecerdasan dalam ilmu pengetahuan maupun ilmu sosial dalam bermasyarakat maupun bersosialisasi. Nah, jika kita cerdas, akan mampu mengimplementasikan apa yang ada di otak kita atau ada pada pemikiran kita. Jadi kita perlu dan patut meniru semua sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang Maha Agung ini. Sudah sampai pada pembahasan paling akhir barusan itu. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.